Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Adiza Putri dengan NIM 22002260. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah buku, yaitu dari karangan hasil dari Dr. Supardi MPD PhD dengan judul Sekolah Efektif, Konsep Dasar dan Praktiknya. Yang pertama ada membahas tentang yang bab 1 konsep dasar sekolah efektif, bab 2 ada kepala sekolah efektif, bab 3 guru efektif. Di mana isi pembahasan pada bab pertama yaitu yang pertama ada pengertian sekolah efektif, model-model sekolah efektif, ciri-ciri dan indikator sekolah efektif, serta faktor-faktor penentu sekolah efektif. Yang pertama, konsep dasar sekolah efektif. Sekolah merupakan sebuah organisasi, dan organisasi juga merupakan sistem sosial, sebuah sosial yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu struktur, individu, budaya, dan politik. Efektivitas sekolah menunjukkan adanya proses perekayasaan berbagai sumber dan metode yang diarahkan pada terjadinya pembelajaran di sekolah secara optimal. Efektivitas sekolah merujuk pada pemberdayaan semua komponen sekolah dan fungsinya masing-masing dalam struktur program dengan tujuan agar siswa belajar dan mencapai hasil yang telah ditetapkan, yaitu memiliki kompetensi. Pengertian sekolah efektif. Aam Komariah C. Fitriana tahun 2004 mendefinisikan efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan, kualitas, kuantitas, dan waktu telah dicapai. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa sekolah efektif menunjukkan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan. Sekolah efektif adalah juga sekolah yang memiliki kemampuan memberdayakan setiap komponen penting sekolah, baik secara internal maupun secara eksternal, serta memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan, akuntabel dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan sekolah, serta efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa sekolah efektif itu adalah yang dapat menghasilkan prestasi akademik peserta didik yang tinggi, menggunakan sumber daya secara cermat, adanya iklim sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran dan proses pembelajaran yang berkualitas, serta adanya kepuasan setiap unsur yang ada di sekolah. Yang kedua ada model-model sekolah efektif. Ada 3 model sekolah efektif. Yang pertama, ada model tujuan. Model ini berangkat dari persepsi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Model tujuan sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Sebuah sekolah diklasifikasikan sebagai efektif apabila ketercapaian setiap kegiatannya mencapai atau melebihi daripada tujuan yang telah ditetapkan. Model ini biasanya berguna apabila outcome sebuah sekolah jelas. Kebiasaannya petunjuk kepala sekolah efektif adalah jelas dan secara objektif dalam perencanaan sekolah, terutamanya yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran, iklim pembelajaran, dan pencapaian akademik dalam ujian nasional. Yang kedua ada model manajemen mutu total. Model manajemen mutu total ini mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah, mengendalikan perbaikan berterusan dalam aspek yang berbeda, memberi kepuasan keperluan, kehendak, dan jangkauan konstitusi internal maupun eksternal sekolah, walaupun dalam lingkungan yang berubah. Dalam manajemen mutu total ini, dasar penilaian efektivitas sekolah meliputi kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, manajemen proses,
penerangan dan analisis perencanaan keputusan pencapaian pelajaran serta dampak kepada masyarakat. Model yang ketiga yaitu ada model proses. Berdasarkan model proses, sebuah sekolah efektif sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan terurus, efisien, dan aman. Model ini menekankan pada aktivitas-aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sebuah sekolah. Kriteria yang sering digunakan ialah komunikasi, keikutsertaan, kerjasama, penyesuaian, perencanaan, pengambilan keputusan, interaksi sosial, budaya sekolah, kaidah mengajar, manajemen kelas, serta strategi pengajaran. Yang bagian C ada ciri-ciri dan indikator sekolah efektif. Ada beberapa ciri-ciri sekolah efektif. Yang pertama, visi dan misi yang jelas, kepala sekolah yang profesional, guru yang profesional, lingkungan belajar yang kondusif, ramah siswa, manajemen yang kuat, kurikulum yang luas dan berimbang, penilaian dan pelaporan, prestasi siswa yang bermakna, serta pelibatan masyarakat yang tinggi. Adapun indikator sekolah efektif yaitu menurut Caldwell dan Springs tahun 1988 dalam Leali Rahmawati tahun 2010, indikator sekolah efektif dapat dilihat dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada kurikulum. Yang kedua, dari aspek kurikulum seperti efektif ditandai dengan sekolah mencantumkan dengan jelas tujuan pendidikan yang akan dicapai. Yang kedua, pengambilan keputusan, di mana dengan adanya keterlibatan yang tinggi di kalangan staf dalam pengembangan tujuan sekolah. Yang ketiga, ada sumber-sumber yang dimiliki pada sekolah efektif, yang ada sekolah mempunyai guru yang kapabel dan bermotivasi tinggi. Yang keempat, hasil belajar peserta didik pada sekolah efektif. Yang kelima, ada iklim pada sekolah efektif. Selanjutnya, faktor-faktor penentu sekolah efektif. Banyak faktor yang dapat menentukan efektivitas sebuah sekolah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti. Salah satunya yaitu ada Weber 1971 yang telah membuat kajian terhadap 4 sebuah sekolah yang efektif. Adapun 4 faktor penentu efektivitas sekolah tersebut. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat. Yang kedua, ada harapan tinggi terhadap pencapaian akademik belajar. Yang ketiga, iklim sekolah yang kondusif, tenang, dan sesuai untuk pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menekankan kepada keterampilan pembaca. Selanjutnya ada kepala sekolah efektif. Di sini membahas 6 poin. Yang pertama ada syarat-syarat menjadi kepala sekolah, kompetensi kepala sekolah, tugas dan peran kepala sekolah, kepemimpinan pengajar kepala sekolah, kepemimpinan kepala sekolah antara transaksional, transformasional, dan visioner. Selanjutnya, yang terakhir ada ciri-ciri kepala sekolah efektif. Kepala sekolah efektif merupakan pemimpin pada sebuah lembaga sekolah karena bertugas memimpin sebuah lembaga pendidikan sekolah, maka untuk menjadi kepala sekolah harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Kepala sekolah juga harus menguasai kompetensi-kompetensi umum yang dipersyaratkan dan kompetensi lainnya seperti kompetensi emosi. Tak kalah pentingnya bagi seorang kepala sekolah di era desentralisasi, sekarang mengetahui 3 jenis kepemimpinan yang dianggap representatif untuk diterapkan, yaitu ada kepemimpinan transaksional, transformasional, serta kepemimpinan visioner. Kepala sekolah memiliki peran sebagai pemimpin, manajer, dan pengajar. Jenis
kepemimpinan yang dipilih untuk diterapkan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi di lembaga masing-masing. Apakah transaksional, transformasional, atau visioner. Gabungan antara dua atau ketiganya. Penerapan jenis kepemimpinan ini dalam rangka mendukung kesuksesan peran kepemimpinan manajerial dan pengajaran kepala sekolah. Yang bagian A ada syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Terdapat beberapa syarat-syarat lain kepala sekolah memiliki sikap dan perilaku yang baik. Di antaranya, yang pertama pekerti luhur, ramah, dan rendah hati terhadap sesama. Yang kedua, disiplin terhadap waktu, tugas, dan program. Yang ketiga, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dengan menepati janji, menanggung resiko perbuatan, dan selalu membuat laporan atas kegiatannya. Yang keempat, percaya diri. Selalu mawas diri, suka bertukar pengalaman dengan pihak lain, selalu mencari jalan keluar dalam pemecahan tugasnya. Yang kelima, mandiri atau tidak selalu bergantung kepada orang lain dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Yang keenam, tekun, eh, suka bekerja keras sampai tuntas, tidak cepat putus asa dalam mengambil mengalami berbagai tantangan tugas. Yang ketujuh, teliti, senantiasa selalu mengkaji dengan berbagai macam pertimbangan, bertindak selalu mempertimbangkan risiko yang akan terjadi, dan cek ulang pada setiap kejadian atau laporan. Yang ke-8 yaitu jujur, dengan berkata apa adanya, tidak membuat resah sehingga timbul fitnah. Yang ke-9, sadar akan keterbatasan kemampuan diri. Dengan suka menimbulkan pengalaman dari pihak lain, maka uh, pihak lain suka bekerja sama, sadar bahwa manusia makhluk sosial. Dan yang terakhir yaitu memiliki kestabilan emosi dengan tidak mudah terpancing hasutan orang lain atau terbuka hati untuk menerima kritik, saran, serta teguran. Selanjutnya ada kompetensi kepala sekolah. Kompetensi umum, yang pertama ada kompetensi umum. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah, dipersyaratkan harus memenuhi kompetensi-kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Dengan harus berakhlak mulia, mengembangkan kebudayaan dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah atau madrasah. Yang kedua, kompetensi manajemen. Dengan menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkat perencanaan. Yang ketiga, kompetensi kewirausahaan, menciptakan inovasi yang beragam bagi pengembangan sekolah atau madrasah. Yang keempat, kompetensi supervisi, dengan merancang program supervisi akademik dalam rangka meningkatkan jabaran guru. Dan kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi so, sosial dengan bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah atau madrasah. Yang kedua ada kompetensi emosi, di mana menurut Goleman tahun 1998 mendefinisikan kompetensi emosi sebagai suatu pemahaman yang mendalam mengenai kekuatan atau kekurangan, keperluan, dan arah haluan emosi, termasuk keikhlasan terhadap diri sendiri dan orang lain. Menurut Goleman, kemampuan seseorang dalam manajemen konflik sebagai contoh adalah berdasarkan kepada dasar-dasar kecerdasan emosional yang dikuasai oleh seseorang pemimpin, khususnya berkaitan dengan kesadaran diri dan manajemen relasi. Goleman juga menegaskan bahwa kompetensi emosi ini adalah suatu kemahiran yang berkaitan dengan pekerjaan, dapat dipeserta didiki dan perlu dikuasai. Goleman 2001 juga mengemukakan ada beberapa kompetensi emosi. Yang pertama, ada kesadaran sosial. Yang kedua, ada manajemen diri.
Yang ketiga ada kesadaran diri, dan yang keempat ada manajemen relasi. Selanjutnya yaitu tugas dan peran kepala sekolah. Pertama yaitu tugas kepala sekolah. Kepala sekolah adalah guru yang mendapatkan tugas tambahan atau dalam Surat Keputusan Menteri Penerbitan Aparatur Negara Nomor 0296, sebagaimana telah dijelaskan, kepala kepala sekolah adalah pemimpin atas manajemen suatu organisasi sekolah. Melalui tugas-tugas kepemimpinan yang harus dilakukan, beliau harus memberikan kepemimpinan kepada guru dalam menjalankan kegiatan pengajaran atau proses pembelajaran, selain kegiatan manajemen. Ia harus dinamik, namun mampu menjadi dinamisator yang baik sehingga terciptanya suasana sekolah yang mendorong guru, peserta didik, tenaga administrasi mencapai prestasi yang tinggi. Sebagai seorang tokoh pemimpin yang menentukan suatu organisasi, kepala sekolah diberi tanggung jawab untuk memimpin dan menggerakkan individu-individu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing guna mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Menurut Terry 1993, ada 10 hal tugas kepemimpinan. Yaitu yang pertama, menetapkan visi dan misi. Yang kedua, menetapkan nilai. Yang ketiga, menumbuhkan nilai. Yang keempat, memotivasi. Yang kelima, mengelola. Yang keenam, mencapai kesatuan kerja. Yang ketujuh, memberikan penjelasan. Yang kedelapan, simbol pelayanan. 9, perwakilan kelompok, dan yang 10, pembaruan. Selanjutnya ada peran kepala sekolah. Menurut Lenneubert dan Orstein tahun 2000, dalam Slamet Lestari tahun 2010, secara garis besar pemimpin memiliki 3 peran utama. Peran utama yaitu ada bidang kepemimpinan, manajerial, dan kurikulum pengajaran. Berikut beberapa penjabaran tentang bidang peran kepala sekolah. Yang pertama ada peran kepemimpinan kepala sekolah, di mana kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultural sekolah. Kepala sekolah harus dapat membentuk budaya positif, di mana staf berbagi pengertian dan memiliki dedikasi untuk meningkatkan sekolah dan pengajaran. Sukses siswa disoroti dan kolegialitas menyebar ke seluruh bagian sekolah. Dengan moral tinggi, kepedulian, dan memiliki komitmen. Yang kedua yaitu peran manajerial kepala sekolah. Peran manajerial merupakan aspek utama kepemimpinan sekolah. Dan Keynes membagi keterampilan manajerial ke dalam 3 area utama. Yang pertama ada teknis, yang kedua mencakup teknik proses manajemen, yaitu perencanaan, pengaturan, koordinasi, dan pengawasan, serta pengendalian. Selanjutnya ada manusia atau human, keterampilan hubungan antar manusia, memotivasi, dan membangun moral. Yang ketiga, konseptual, dengan menekankan pengetahuan dan teknis terkait jasa atau produk tentang organisasi. Peran selanjutnya yaitu ada peran kurikulum atau pengajaran kepala sekolah. Bidang kurikulum pengajaran hendaknya menjadi prioritas kerja utama kepala sekolah, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekitarnya. Murphy mengembangkan ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum dan pengajaran. Yang pertama, untuk menjamin kualitas pengajaran. Yang kedua, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran. Yang ketiga, mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran. Yang keempat, mengoordinasi kurikulum. Yang kelima, memastikan isi mata pelajaran peserta didik tersampaikan. Dan yang keenam yaitu monitoring kemajuan siswa.
Menurut Murphy, 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah efektif. Selanjutnya ada kepemimpinan pengajaran, di mana kepemimpinan pengajaran merujuk kepala sekolah yang mampu menggerakkan sekolah secara efektif. Kepemimpinan pengajaran merupakan tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah yang mampu meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran yang turut melibatkan guru, peserta didik, orang tua, dan orang tua, perencanaan sekolah, manajemen sekolah, kemudahan sumber dan budaya sekolah. Justru juga kepala sekolah perlu berperan memastikan segala tenaga dan usaha guru-guru digembleng dengan menggunakan sumber yang ada ke arah pencapaian program pendidikan yang efektif. Kivi dan Jenkins 1994 mengatakan kepemimpinan instruksional kepala sekolah perlu berperan memperbaiki pengajaran dan pembelajaran di sekolah dengan senantiasa memberikan arahan, menyediakan sumber, dan paling penting memberikan bantuan kepada guru. Dari sisi manajemen pengajaran kepemimpinan instruksional, kepala sekolah dapat dilihat dari menjelaskan visi dan misi sekolah, memanage kurikulum dan pengajaran, memantau kemajuan peserta didik, mensupervisi pengajaran dan pembelajaran, menggalakkan iklim pembelajaran dan pengajaran, dan perkembangan staf atau perkembangan profesional, serta domain kerjasama dengan pihak luar. Manakala Eng atau James dan Balachandran Ramayya tahun 2009 mengatakan peran kepemimpinan instruksional yang unggul di sekolah yaitu yang pertama memfokuskan tingkat pembelajaran peserta didik yang tinggi, yang kedua menyediakan fasilitas seperti waktu dan bahan, yang ketiga menggunakan data pencapaian peserta didik bagi pemantapan program, yang keempat menghormati kewibawaan guru, kelima melindungi waktu pembelajaran, keenam membantu usaha tambahan guru, yang ketujuh menyediakan peluang dan aktivitas pengembangan profesional guru, yang kedelapan memberikan kemudahan diskusi mengenai isu-isu instruksional, dan sembilan menjadi contoh yang teladan, 10 memantau kemajuan peserta didik dan melaporkan tugas, serta yang 11 menciptakan budaya peningkatan secara terus-menerus. Selanjutnya ada kepemimpinan kepala sekolah antara transaksional, transformasional, dan visioner. Yang pertama ada kepemimpinan transaksional. Menurut Buzz and Keck tahun 2000, kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang menekankan pada tugas yang diemban bawahan, atau kepemimpinan adalah seseorang yang mendesain pekerjaan beserta mekanismenya, dan staf adalah seseorang yang melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Selanjutnya, Bas tahun 1990 dan Yuki 1998 mengemukakan bahwa hubungan pemimpin transaksional dengan karyawan tercermin dari tiga hal, yakni pemimpin mengetahui apa yang diinginkan karyawan dan menjelaskan apa yang akan mereka dapatkan apabila kerjanya sesuai dengan harapan. Yang kedua, pemimpin menukar usaha-usaha yang dilakukan oleh karyawan dengan imbalan. Dan yang ketiga, pemimpin responsif terhadap kepentingan pribadi karyawan selama kepentingan tersebut sebanding dengan nilai kerjaan yang telah dilakukan karyawan. Selanjutnya, prinsip dasar teori kepemimpinan transaksional. Yang pertama, kepemimpinan merupakan pertukaran sosial antara pemimpin dan para pengikutnya. Kedua, pertukaran tersebut meliputi pemimpin dan pengikut serta situasi ketika terjadi pertukaran. Kepercayaan dan persepsi keadilan sangat esensial bagi hubungan pemimpin dan para pengikutnya.
Selanjutnya, pengurangan ketidakpastian merupakan benefit penting yang disediakan oleh pemimpin. Dan yang terakhir, keuntungan dari pertukaran sosial sangat penting untuk mempertahankan suatu hubungan sosial. Dalam melaksanakan peran kepemimpinannya, para pemimpin transaksional percaya bahwa orang cenderung lebih senang diarahkan menjadi pekerja yang ditentukan prosedurnya dan pemecahan masalahnya daripada harus memikul sendiri tanggung jawab atas segala tindakan dan kepuasan yang diambil. Oleh karena itu, para bawahan pada iklim transaksional tidak cocok diserahkan tanggung jawab merancang pekerjaan secara inisiatif atau pekerjaan yang menuntut prakarsa. Selanjutnya ada kepemimpinan transformasional. Menurut Denim tahun 2003, eh, esensi tahun 2003 esensi berpendapat bahwa kepemimpinan transformasional memiliki ciri dominan, yaitu memiliki sensitivitas terhadap pengembangan organisasi, mengembangkan visi yang bersama antar komunitas organisasi, mendistribusikan peran kepemimpinan, mengembangkan kultur sekolah, dan melakukan usaha-usaha restrukturisasi di sekolah. Berkaitan dengan kepemimpinan transformasional, Bass dalam Howell dan Helmerenda 1999 mengemukakan ada 4 karakteristik kepemimpinan transformasional, yaitu yang pertama ada karisma, yang kedua inspirasional, yang ketiga stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Ciri-ciri lain pemimpin transformasional adalah senantiasa merangkul hambatan atau halangan yang terdapat dalam organisasi, suka berbagi kekuasaan kepada pengikut-pengikut, dan melatih, menasihati, serta memberikan jawaban untuk kemajuan organisasi dan perkembangan karir pengikut-pengikutnya, dan berusaha memperhitungkan tahap keperluan dan kemajuan pengikut-pengikut supaya lebih bertanggung jawab. Menurut Harbani, dalam mengimplementasikan kepemimpinan transformasional ada 10 prinsip kepemimpinan transformasional yang harus diperhatikan, yaitu dengan visi pemimpin yang jelas dan terkomunikasi kepada bawahan. Yang kedua, kesadaran bawahan terhadap arti dan pentingnya tugas-tugas pekerjaan mereka. Yang ketiga, memiliki orientasi pada pencapaian visi secara bersama-sama. Yang keempat, sifat pelaporan terhadap perubahan. Yang kelima, pengembangan proses diri secara terus-menerus. Yang keenam, terjadinya proses pembelajaran bagi bawahan. Yang ketujuh, terjadinya proses pemberdayaan terhadap potensi bawahan. Yang kedelapan, terjadinya proses pengembangan inovasi dan kreativitas. 9, terwujudnya budaya kerjasama dalam organisasi. Dan yang ke-10, terciptanya alam kerja organisasi yang kondusif melalui kemitraan, komunikasi multi level, dan penghormatan terhadap etika dan moralitas. Selanjutnya ada kemampuan visioner. Kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner ini adalah kemampuan pemimpin untuk menciptakan dan mengartikulasi suatu visi yang relatif dapat dipercaya atau atraktif tentang masa depan bagi suatu organisasi atau unit organisasi yang terus bertumbuh dan meningkat sampai saat ini. Kepemimpinan visioner menurut Diana Kartanegara tahun 2003 adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberikan arahan dan makna
pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Kepemimpinan visioner setidaknya memiliki 4 kompetensi kunci sebagaimana dikemukakan oleh Barthenus 1992 dalam Wahib Suhar tahun 2000, yaitu yang pertama, seorang pemimpin visioner harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan manajer dan karyawan lainnya dalam organisasi. Hal ini membutuhkan pemimpin untuk menghasilkan guidance yang ke guidance, encouragement, and motivation. Yang kedua, seorang pemimpin visioner harus memahami lingkungan luar dan memiliki kemampuan bereaksi secara tepat atas segala ancaman dan peluang. Ini termasuk yang paling penting atau dapat relate skillfully dengan orang-orang kunci di luar organisasi, namun memainkan peran penting terhadap organisasi, investor, dan pelanggan. Yang ketiga, seorang pemimpin harus memegang peran penting dalam membentuk dan mengarahkan praktik organisasi, prosedur, produk, dan jasa. Seorang pemimpin dalam hal ini harus terlibat dalam organisasi untuk menghasilkan dan mempertahankan kesempurnaan jasa, eh, kesempurnaan pelayanan, sejalan dengan mempersiapkan dan memandu jalan organisasi ke masa depan. Yang terakhir yaitu dengan seorang pemimpin visioner harus memiliki atau mengembangkan ceruk untuk mengantisipasi masa depan. Ceruk ini merupakan sebuah bentuk imajinatif yang berdasarkan atas kemampuan data untuk mengakses kebutuhan masa depan konsumen, teknologi, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya ada ciri-ciri kepala sekolah efektif. Secara umum, ciri dan perilaku kepala sekolah efektif dapat dilihat dari 3 hal pokok, yaitu kemampuannya berpegang kepada citra atau visi lembaga dalam menjalankan tugas. Yang kedua, menjadikan visi sekolah sebagai pedoman dalam mengelola dan memimpin sekolah. Dan yang ketiga, memfokuskan aktivitasnya kepada pembelajaran dan kinerja guru di kelas. Adapun secara lebih detail, deskripsi tentang kualitas dan perilaku kepala sekolah efektif dalam mengambil dan dari pengalaman riset di sekolah-sekolah unggul. Yang pertama yaitu ciri-ciri kepala sekolah efektif dalam kepemimpinan pendidikan efektif di sekolah. Yang pertama, kepala sekolah efektif memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, kepala sekolah efektif memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, kepala sekolah efektif tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, kepala sekolah efektif mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, kepala sekolah efektif mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Dan yang terakhir, kepala sekolah efektif memantau prestasi siswa secara individu dan kolektif dan memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Pembahasan yang terakhir yaitu bab 3, di mana membahas tentang guru yang efektif. Dan isi dari pembahasan ini ada syarat, sifat, dan standar guru, tugas dan peran guru, profesionalisme guru, penguasaan kompetensi guru, keterampilan dasar yang harus dimiliki guru, etika kinerja guru, kinerja yang harus ditunjukkan guru. Seperti yang kita tahu itu, guru efektif adalah guru yang berhasil dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan meningkatkan keberhasilan peserta didik secara terus-menerus. Guru yang efektif harus memenuhi syarat-syarat dan standar-standar yang telah ditetapkan dan dikembangkan. Guru efektif harus melaksanakan tugas-tugas mendidik dan mengajar dengan sebaik-baiknya. Guru efektif juga guru yang memiliki sifat dan sikap terpuji,
profesional, memiliki etos kerja, serta dapat menunjukkan kinerjanya dengan baik. Pembahasan selanjutnya yaitu ada syarat, sifat, dan standar guru. Yang pertama, syarat-syarat seorang guru. Seseorang dapat menjadi guru dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, guru pada taman kanak-kanak memiliki persyaratan kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma 4, D4 atau sarjana S1, latar belakang pendidikan tinggi dengan bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi, dan sertifikasi jabatan guru untuk pendidikan anak usia dini dalam pasal 29 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan lulus dalam seleksi calon guru. Syarat yang kedua yaitu guru pada SD atau MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma 4, D4 atau S1, latar belakang pendidikan tinggi dengan bidang pendidikan anak SD atau MI, kependidikan lain atau psikologi, dan sertifikasi jabatan guru untuk pendidikan SD atau MI, pasal 29 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan lulus dalam seleksi calon guru. Syarat yang ketiga yaitu guru pada SMP atau MTS memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal D4 atau S1, latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan sertifikasi jabatan guru untuk pendidikan SMP atau MTS yang mana tercantum dalam pasal 29 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan lulusan dalam seleksi calon guru. Syarat yang keempat, guru pada SMA atau MA memiliki kualifikasi pendidikan minimal D4 atau S1, latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan sertifikat jabatan guru untuk pendidikan SMA atau MA. Yang kelima, syarat guru SMK atau MA memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal D4 atau S1, latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan sertifikasi jabatan guru untuk pendidikan SMK atau MAK, di mana yang diatur pada pasal 29 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan lulus dalam seleksi calon guru. Selanjutnya ada sifat guru. Menurut Dedi Suherman tahun 2011, seorang guru harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu persuasif, edukatif, normatif, dedikatif, ilmiah, demokratif, inovatif, dan kreatif. Untuk lebih jelasnya yaitu yang pertama ada persuasif, di mana persuasif ini pendekatan psikologis yang dilakukan secara halus, lunak, dan lembut yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi untuk mengaruhi seseorang sehingga orang tersebut dapat mengikuti dengan penuh pemahaman, kemauan, dan kesadaran sendiri. Yang kedua ada edukatif. Edukatif artinya segala apa yang diucapkan, sikap dan tindakan guru baik di dalam kelas maupun di luar kelas hendaknya mengandung nilai pendidikan atau bersifat mendidik. Yang ketiga ada normatif, di mana normatif ini artinya segala ucapan, sikap, dan tindakan guru sesuai dengan nilai-nilai moral, etika, norma agama, dan aturan negara. Yang keempat ada dedikatif, di mana dedikatif ini adalah selalu bersemangat atau penuh gairah, memiliki etos kerja, tidak tampak lelah, dan tidak suka berkeluh kesah. Selanjutnya ada ilmiah. Guru ilmiah adalah guru yang segala ucapan, sikap, dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Selanjutnya ada standar yang harus dimiliki guru. Menurut Mulyasa tahun 2007, di samping memenuhi standar profesional dan standar kompetensi, guru perlu memenuhi standar
eee, standar sebagai berikut. Yang pertama ada standar mental, di mana guru harus memiliki mental yang sehat, mencintai, mengabdi, dan memiliki dedikasi yang tinggi pada tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua ada standar moral, di mana guru harus memiliki budi pekerti luhur dan sikap moral yang tinggi. Yang ketiga, standar sosial, di mana guru harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bergaul dengan masyarakat lingkungannya. Yang keempat ada standar rohani, di mana guru harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada standar intelektual, guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan profesional. Selanjutnya ada standar fisik di mana guru harus sehat secara jasmani dan berbadan sehat, tidak mempunyai penyakit menular yang membahayakan diri, peserta didik, dan lingkungannya. Dan standar yang terakhir yaitu ada standar psikis, di mana guru harus sehat secara rohani juga, artinya tidak memiliki gangguan jiwa ataupun kelainan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas profesinya. Selanjutnya ada tugas dan peran guru. Yang pertama, tugas guru. Dalam proses belajar mengajar, guru berfungsi sebagai pemeran utama pada proses pendidikan secara keseluruhan di lembaga pendidikan formal. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian aktivitas guru dan peserta didik atas dasar hubungan timbal baik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik guru dan peserta didik itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi dalam pembelajaran bukan sekedar hanya hubungan antara guru dengan peserta didik, bukan hanya penyampaian materi pembelajaran, akan tetapi juga bagaimana menanamkan sikap dan nilai pada peserta didik yang sedang belajar. Tugas guru sebagai profesional menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalisme diri sesuai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai profesi. Selanjutnya tugas guru di bidang kemanusiaan, di mana sebagai orang tua kedua di sekolah sebagai orang tua kedua di sekolah, guru harus tampil sebagai idola yang dapat menarik simpati siswa. Guru harus dapat memotivasi siswanya untuk secara aktif melakukan kegiatan belajar dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, secara mandiri di rumah. Selanjutnya itu tugas guru di bidang kemasyarakatan adalah mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai moral, sosial, maupun nilai keagamaan, dan menjadikan anggota masyarakat sebagai insan pembangunan. Selanjutnya ada peran guru. Begitu banyak peran guru sebagai seorang pendidik dalam kerangka peningkatan kualitas pendidikan yang tentunya sangat ditentukan oleh kualitas guru itu sendiri. Terselenggaranya pendidikan yang bermutu sangat ditentukan oleh guru-guru yang bermutu pula, yaitu guru yang dapat menyelenggarakan tugas-tugas secara memadai. Berikut adalah beberapa peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasehat, sebagai model dan teladan, guru sebagai korektor, guru sebagai organisator, guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator, dan guru sebagai evaluator. Selanjutnya ada profesionalisme guru, di mana menurut Jojo Negoro 1998 menyatakan bahwa profesionalisme dalam suatu pekerjaan atau jabatan atau profesi tertentu ditentukan oleh 3 faktor penting. Yang pertama, memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan keahlian
atau spesialisasi. Yang kedua, kemampuan untuk memperbaiki kemampuan atau keterampilan dan keahlian khusus yang dimiliki. Yang ketiga, penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian yang dimiliki itu. Untuk menjadi profesional, guru harus dituntut memiliki minimal 5 hal yang sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai komitmen pada peserta didik dan proses belajarnya. Yang kedua, menguasai secara mendalam bahan dan atau mata pelajaran yang diajarkannya, serta cara mengajar kepada peserta didik. Selanjutnya, bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai cara evaluasi. Yang keempat, mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukan dan cara belajar dari pengalamannya, serta seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Materi selanjutnya ada penguasaan kompetensi guru. Guru harus menguasai sejumlah kompetensi-kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi-kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruannya. Kompetensi-kompetensi tersebut adalah yang pertama penguasaan kompetensi dasar, di mana 10 kompetensi versi CBTE, kemudian oleh Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai profil kompetensi dasar guru di Indonesia, yaitu menguasai bahan, mengelola program pembelajaran, mengelola kelas, menggunakan media atau sumber belajar, menguasai landasan-landasan kependidikan, mengelola interaksi pembelajaran, mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan memahami prinsip-prinsip serta menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Selanjutnya ada penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 menyatakan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, dan kompetensi sosial serta kompetensi profesional. Materi selanjutnya ada keterampilan dasar yang harus dimiliki guru, di mana terdapat beberapa keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki guru dalam pelaksanaan pendidikan. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha yang menciptakan prakondisi bagi siswa agar siap secara mental. Sedangkan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri pelajaran. Yang kedua, keterampilan memberikan variasi stimulus pembelajaran. Terdapat tiga komponen utama dalam variasi pembelajaran, yaitu variasi gaya pembelajaran, variasi penggunaan alat dan media, serta variasi dalam interaktif belajar pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan bertanya, di mana seorang guru harus menguasai teknik-teknik keterampilan bertanya tingkat dasar maupun keterampilan tingkat lanjutan. Serta yang terakhir yaitu keterampilan memberikan penguatan, adalah segala bentuk respon guru yang merupakan bagian dari upaya modifikasi tingkah laku siswa, bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatannya. Materi yang selanjutnya ada etos kerja guru, di mana etos adalah watak khas suatu kelompok tertentu yang dapat diketahui dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Prinsip-prinsip untuk keluaran-keluaran yang dihasilkan baik berupa benda maupun jasa. Menurut Jensen Sinamon tahun 2002, etos kerja diartikan sebagai doktrin tentang kerja yang diyakini oleh seseorang atau kelompok orang sebagai baik dan benarnya yang berwujud nyata secara khas dalam perilaku kerja mereka. Etos kerja berkaitan dengan semangat kerja dalam budaya kerja. Menurut Taliziduhu 1997 menghadirkan semangat kerja antara lain produktivitas dan kualitas kerja sebagai ukuran budaya. Kehadiran semangat kerja dapat diukur dengan tinggi atau rendahnya, kuat atau keras atau lemah. Etos kerja juga merupakan bagian dari budaya kerja menurut Budi Paramita dalam Taliziduhu
1997 budaya kerja adalah sifat terhadap pekerjaan, yaitu kesukaan akan kerja dibandingkan dengan kegiatan lain, seperti bersantai atau semata-mata memperoleh kepuasan dari kesibukan pekerjaannya sendiri atau merasa terpaksa melakukan sesuatu hanya untuk keberlangsungan hidupnya. Selanjutnya, perilaku pada waktu bekerja seperti rajin, berdedikasi, bertanggung jawab, berhati-hati, teliti, cermat, kemauan yang kuat untuk mempelajari tugas dan kewajibannya, serta suka membantu sesama pegawai atau sebaliknya. Materi yang terakhir yaitu ada kinerja yang harus ditunjukkan guru, di mana kinerja yang harus ditunjukkan guru adalah pada saat membuat perencanaan perencanaan melaksanakan pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran. Departemen Pendidikan Nasional telah membuat instrumen untuk mengukur kinerja guru yang disebut sebagai alat pengukuran kemampuan kinerja guru atau APKG sebagai berikut. Yang pertama, kinerja dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, merumuskan indikator pembelajaran dengan merumuskan tujuan pembelajaran, pemilihan dan perumusan bahan atau materi pembelajaran, pemilihan strategi dan metode pembelajaran, pemilihan media pembelajaran, serta rumusan evaluasi. Yang kedua, ada kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, dengan kemampuan membuka pembelajaran, sikap dan guru dalam proses pembelajaran, penguasaan materi pembelajaran dan bahan belajar, pelaksanaan proses pembelajaran, kemampuan menggunakan media pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, kemampuan menutup kegiatan pembelajaran serta tindak lanjut pembelajaran. Yang ketiga, membuka dan menutup pembelajaran. Yang keempat, variasi stimulus pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan keterampilan bertanya. Dan yang terakhir yaitu memberikan penguatan, baik penguatan verbal maupun penguatan nonverbal. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.